Oke Pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Madun di channel Madun tentunya ya. Tadi sore sih Madun udah sempat kepikir nih pengen masuk di sesi lestari ya. Jadi gagal fokus sama satu postingan yang dibuat oleh Pihot News ini, artikel yang cukup hot kalau menurut Madun ya, maknyos, karena emang sesuai. Tadi siang juga Mangadun sempat membicarakan soal ini sama beberapa rekan Mangadun ya, tapi ya bukan pioners, tapi ya ada hubungannya, yaitu soal uang kertas. Di sini Pihot News mengatakan ya, GCP 314159 menang. Selamat pagi, esai tentang uang kertas, uang digital. Jadi esai itu sebuah karya sastra ya, khususnya di prosa, dan itu bagian di bukan fiksi ya, non fiksi. Jadi artikelnya esai itu, di sini esai itu yang Madun tahu ya, menerapkan sebuah artikel sebagai asumsi pribadi yang mampu menarik perhatian dan mengambil beberapa sumber ya dari yang tentunya yang pembuat tahu, seperti itu. Oke, jadi pada setiap uang kertas, kata Pihot News nih ya, terdapat nomor seri. Sama di Indonesia juga begitu ya. Rangkaian nomor ini diawasi oleh bank-bank negara masing-masing negara, dan hanya ada satu, tidak boleh ada nomor seri kedua yang identik. Memang sih, tapi itu hanya di teori. Pihot News sampai menyematkan emoji ketawa ya, sampai si bad guys, oke, ya bisa dikatakan orang jahat ya, membuat tumpukan uang kertas serupa. Walaupun tidak mutlak, tapi bisa sampai 7-8 bagian serupa. Orang normal juga sulit mendeteksinya. Nah, maksudnya ini soal uang palsu ya. Mangadun sudah beberapa kali menemukannya. Ya mungkin kalau bagi yang nggak tahu ciri-cirinya itu akan kesulitan, dan banyak banget yang bisa kecolongan ya, karena tidak tahu ciri-ciri uang palsu itu. Oke, jadi ya itu hanya teori memang ya, adanya nomor seri. Terus katanya Pihot News di sini, meskipun uang kertas mempunyai nomor seri untuk pengendalian awal, namun tidak pernah tercatat pada setiap transaksi pembayaran atau penukaran barang yang dilakukan. Betul banget ya, beda dengan peer-to-peernya Pioners gitu, itu langsung tercatat di blockchain tentunya. Uang kertas yang ditukarkan dari satu orang ke orang lain tidak tercatat. Betul sekali. Penerimaan dan orang yang mengirimkan uang tidak disebutkan namanya ya, dan informasi yang diperlukan tidak dapat diambil ketika perlu membuktikan sumber uang. Terus ya kita lanjutkan dulu. Dari sana dapat menjadi aset yang rentan terhadap korupsi dan bentuk-bentuk pencucian uang serta tujuan jahat lainnya. Ini yang tadi Mangadun katakan, obrolan Mangadun dengan Pak Banu ya, ada namanya Pak Banu, itu rekan di tempat kerja Mangadun ya. Sering bertemu gitu. Jadi ngobrol soal khususnya waktu kasus kemarin di Indonesia itu ada yang mungkin Pioners ada yang update juga ya, 271 triliun. Oke. Nah, itu logika Mangadun ya. Mangadun sempat mengomentari di salah satu teman penulis ya, di sana ada Indra Inista seperti itu. Itu membuat postingan ya, walaupun memang betul ya, kita cerita aja ya sambil ngopi di sini. Walaupun betul memang itu kerugiannya yaitu bukan dalam artian uang yang sebesar itu ya, tapi dampak dari ya kayak tambang itu sendiri ya, lingkungan dan sebagainya lah. Nah, yang dilogiskan sama Mangadun waktu cerita sama Pak Banu gini aja Pak, logikanya kan gitu. Jadi dari 271 triliun itu bukan
sedikit, sampai waktu itu dikabarkan ya kalau dibagikan ke masyarakat Indonesia sampai ke bagian berapa ewang. Maksudnya masing-masing ke bagian berapa. Nah Pak Odeng ini jawab kebagian Kalimang katanya 1.500.000-an mah. Sedikit banget kata Mang Adulnya, tapi lumayan ya gitu kalau misalkan menyebar ke seluruh rakyat Indonesia ya, kerugian sampai 271 triliun ya. Nah terus yang Mang pertanyakan di situ, kita ngobrol aja ya, masa sih yang namanya ada kan itu tambang ya, yang namanya tambang kan dibalik, yang dari bukit menjadi hijau menjadi coklat karena tanahnya dibalik gitu kan. Masa sih contoh nih ya di Rengas Dengklok ya, contoh ini mah contoh, masa sih ada proyek yang sebegitu besarnya RT RW tidak tahu ya, camat tidak tahu, bupati tidak tahu. Masa sih sampai ketahuannya baru setelah 271 triliun. Ah gila sih itu. Ya itulah ya rentannya uang kertas. Kalaupun itu bukan, maaf nih ya, bukan nominal uang, tapi kalau misalkan disebutkan kerugiannya itu sampai mencapai 271 triliun, kalau untuk perbaikan dan sebagainya ya itu kan uang. Itu 271 triliun itu untuk memperbaiki dari tek-tek bengek sampai sekarang kasusnya entah kemana, kan seperti itu. Itulah ya contoh ya kado ulang tahun. Lalu lanjutkan obrolan dengan Wak Banu itu ya contoh aja Wak gitu kan, kado ulang tahun buat anaknya ya, anaknya masih bocil lah, ngerti juga kagak dikasih kapal jet pribadi. Ya itulah ya. Nah contoh itu kan contoh ya, kado itu kan boleh beli nih kapal jet, transaksi uangnya masa sih nggak tahu, kan katanya tercatat secara nomor seri ya kan. Nah di bank masa sih nggak tahu. Nah, itu rentan banget korup kalau hal semacam ini terus berkelanjutan ya. Makanya kita lanjutkan di sini apa kata Pihot News. Oke ya. Jadi buat pencucian uang juga betul banget. Contoh ya melanjutkan tadi ya, contoh aja Wak gitu kan, misalkan saya punya 2 miliar. Nah kalau misalkan itu uang dari mana ya kan, itu kan harusnya tercatat. Kita loh ini maaf nih Mang Adul misalkan gaji misalkan cuma 15 juta nih sebulan misalkan kan gitu, kok bisa ada di rekeningnya 2 miliar, uang dari mana? Harusnya kan ketahuan gitu loh, dipertanyakan sama pihak yang berwajib harusnya ya. Ini kan sampai yang korup miliaran triliunan, nah itu tidak dipertanyakan ya. Aduh. Ya itulah makanya kenapa ya kita lanjutkan aja di sini juga Pihot News menyebutkan atau melanjutkan soal informasi ini. Jadi kita kata Pihot News nih belum lagi ya semakin banyak uang kertas yang dapat dicetak menyebabkan jumlah uang beredar semakin banyak sehingga menyebabkan nilai barang meningkat. Nah itu kan terjadi banget ya di Indonesia ya, jelas itu. Sekarang contoh lah rokok, mana ada turun, sudah naik, dah turun lagi. Nah di situ dikatakan jelas ya, sehingga menyebabkan nilai barang meningkat dan nilai uang menurun. Inflasi namanya. Itulah beberapa keterbatasan uang kertas sehingga lahirlah teknologi blockchain dengan mata uang digital untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Betul banget, karena dengan blockchain transparan tentunya. Apakah Anda ingin tahu bagaimana setiap koin Pi dilahirkan? Bagaimana cara mengidentifikasinya berdasarkan identitas orang yang menambangnya? Tanda tanya artikel berikutnya. Oke, nah ini kok mirip ya, ini kayaknya Vietnam tuh kan, ada tulisannya Vietnam ya, uang Vietnam lah ya, itu 50.000 Vietnam menggunakan sama ya kayak di Indonesia itu ada yang merah-merahnya gitu ya, nggak tahu lah. Bisa mirip seperti itu, terus ada nomor serinya juga kan tuh ya, tapi gimana ya, yang tadi itulah
rentannya uang kertas. Oke, kita ikut ngobrol di sini ya, baca beberapa komentar yang dari pioner lain juga di Tiongkok. Nah, ini pioner Cina berarti ya. Banyak uang kertas dengan pecahan yang sama, memiliki nomor seri yang sama, dan semuanya adalah uang asli. Saya pikir masyarakat Tiongkok sangat mendukung Pi karena mereka sudah kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan dan ingin mengelola uang mereka sendiri. Ini payah banget berarti ya. Maksudnya apa, Mang? Ya jelas di situ siapa itu? Anthony X ya mengabarkan di Tiongkok banyak uang kertas dengan pecahan yang sama, memiliki nomor seri yang sama. Maksudnya itu udah buat apa sih nomor seri beda-beda juga toh nggak tercatat, nggak ada yang tahu ini uang beredar kemana, masuk ke siapa. Itu udahlah, nggak ada masalah mau sama mau beda kan gitu. Mungkinnya ini udah pusing katanya nih orang Tiongkok ini, makanya kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan dan ingin mengelola uang mereka sendiri gitu. Makanya kata Anthony X ini udah jelas ya. Di sini saya pikir masyarakat Tiongkok sangat mendukung Pi karena hal itu ya. Kasih love. Dan ini kata Pihak News, betul, mekanisme uang kertas udah ketinggalan zaman. Blockchain telah menggantikannya. GCP 314159 menang. Amin ya. Oke, terus kita ya tandanya yang udah dibaca dikasih love ya. Kita ngobrol santai aja. Setiap pemerintahan juga menyadari permasalahan uang kertas, namun tidak bisa memperbaikinya dan tidak berniat untuk mencetak uang kertas dalam jumlah banyak. Namun saat ini menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menangani situasi tersebut, terutama dalam pusaran arus saat ini. Oke, terus katanya Pihak News, ini adalah ide yang sangat bagus. GCP 314159 menang. Memang benar bahwa setiap negara sendiri tidak mempunyai kemampuan dan potensi yang cukup untuk mengubah permainan. Ini tanda kutip ya, satu negara nggak bisa ya itu loh untuk merubah permainan, karena kita tahu ada oligarki ya, elit global, jelas akan sangat sulit untuk itu. Mencetak uang hanyalah tindakan sementara untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Nah, ketika blockchain lahir, mereka sangat menyukainya. Tentu saja mereka akan menerapkan semuanya. Jadi, mengikuti tren tersebut, Pi disebut sebagai revolusi. Ini kalau misalkan ada, maaf ya, yang stay di channel Mang Adun nih, Pak, Bu ya, yang kebetulan mungkin lewat ya, yang di aparatur pemerintah dan atau khususnya fokus di ekonomi ya, tolong dah ya, mudah-mudahan bisa disampaikan nyampe atas. Ayolah, Indonesia jangan sampai ketinggalan gitu loh, jangan sampai ketinggalan. 3 kali Mang Adun nih ya. Terus Mang Adun dari dulu juga sudah pernah menyampaikan ya ini, dan Pak Jokowi juga memang sudah menyampaikan, kita kalau misalkan tidak update era digital ini ya ketinggalan bener gitu loh. Udah payah gitu, udah Oke, nah terus kita baca lagi. Jadi proyek Pi sampai saat ini terlihat bahwa bos Nicholas tidak sembarangan memikirkannya, lalu mulai mengerjakannya, lalu memasarkannya, namun merupakan proyek kelas dunia yang direncanakan sebagai proyek solusi global ekonomi. Ya, betul banget ya. Ini nggak ada rekayasa nih, Mang Adun juga nggak tahu wong yang komentar siapa aja di sini kan, bukan catatan Mang Adun, bukan rekayasa Mang Adun. Mang Adun di sini hanya menyampaikan kepada pioners ya, yaitu sebagai perantara informasi supaya pioners update selalu ya.
Tidak mungkin satu negara bisa menyelesaikan masalah ini secara sepihak. Jadi harus ada solusi revolusioner global untuk mengatur ulang segalanya. Betul banget. Jadi ingat GFS, Gesara Nisara ya. Aduh, mudah-mudahan ya kita bisa sama-sama merasakan dan mengalami ya, sehat panjang umur, amin. Dan solusi tersebut adalah proyek Stellar dan Pi. Maksudnya Stellar yaitu ya. Jadi tentu saja negara-negara harus menyetujui solusi ini. Iya, itu loh. Jadi solusinya ya memang itu, gitu kan. Oke. Ya, mudah-mudahan Indonesia update ya. Seperti itu. Ini apalagi kata Piocun, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan postingan selanjutnya. Oh iya, yang apa namanya, akan ada artikel selanjutnya ya nanti ya. Oke. Jadi apalagi di sini mungkin, ketika segala sesuatu yang lahir memiliki nilai dan didigitalkan maksudnya agar sesuai dengan tren zaman, mata uang digital harus selangkah lebih maju untuk menilai seluruh aset. Itu tidak bisa dihindari. Pi dilahirkan sebagai ukuran untuk semua aset. Wow, ya, bener banget emang. Karena apa? Orang Tiongkok udah bosan, udah payah lah pokoknya dengan sistem keuangan uang kertas ya. Dan Mang Adun jujur ya, sangat bersyukur gitu bisa update informasi, bisa menjadi bagian dari komunitas Pi Network ya. Itu sebagai pioners yang update dan mengetahui perkembangan era digital sekarang ini gitu. Dan ini memang harus terjadi dan sudah terjadi, cuman belum dimulai secara sepenuhnya saja. Tapi ketika Pi Network lahir ya, nah ini membahas soal ini ya, ketika Pi Network lahir gitu, ini yang akan menjadi, ya mohon maaf nih ya, cikal bakal menurut Mang Adun nih, asumsi, disclaimer ya, bukan kata Abikortip. Cikal bakal apa Mang? Cikal bakal yang nantinya menjadi pusat ya Pi Network itu. Karena apa? Kedaulatannya kuat gitu loh, KYC-nya tangguh, internasional, dan dapat dipercaya kalau itu orang asli. Makanya siapa yang berani korup, siapa yang berani mencuci uang, ya kan? Money laundry tidak ada. Karena apa? Karena di situ anti terorisme juga. Wong transparan, blockchain tercatat. Apanya yang mau ditipu-tipu? Kan gitu ya, pioners, gitu loh. Jadi ya ini pembahasan soal Pi Network. Jujur Pak Rido sampai bilang nggak apa-apa Mang, 5 jam juga kalau soal bahas soal. Iya Pak Ridho. Karena apa ya? Ya kita hidup di era sekarang ini. Bersyukur kita menjadi bagian ya, bagian dari minoritas lah, tidak apa-apa. Karena kita kan komunitas. Seperti Mang Adun katakan, komunitas itu adanya itu sebagai minoritas. Karena yang mayoritas itu ya bukan komunitas gitu. Mayoritas itu banyak ya masyarakat yang tidak tahu soal ini gitu. Tapi kita bersyukur gitu menjadi bagian di sini ya, bagian di antara pioner, di antara era digital, era web 3, era web apalagi blockchain, pokoknya semuanya ya. Oke. Kiranya cukup bisa dipahami ya di artikel kita kali ini. Hot banget kalau menurut Mang Adun. Dan sekali lagi Mang Adun sampaikan ya, kepada yang barangkali ada yang stay channel Mang Adun gitu, ayolah ya, jangan sampai Indonesia ketinggalan regulasi soal mata uang digital. Mohon banget Mang Adun ya, mewakili, dianggaplah nggak apa-apa ya, mewakili semua pioners yang stay di channel Mang Adun ya. Mohon regulasinya disegerakan ya, diajukan gitu loh ke pemerintah. Syukur-syukur bisa nantinya itu berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar ya. Karena apa? Ya karena itu hanya satu-satunya cara. Kita tidak bisa memberantas korupsi sepenuhnya gitu. Oh ya, contoh ya, lahirnya Pi itu tidak bisa menghilangkan mata uang fiat. Oke?
ya. Itu udah jelas, sering kita bahas ya. Tidak hilang memang uang, silahkan, tidak apa-apa. Tapi dengan adanya regulasi pay network di setiap negara, dan memang harus terregulasi gitu loh, terhubung, apa disebutnya, diresmikan lah intinya, regulasi itu ya sah gitu dan bisa diterapkan gitu berdampingan dengan mata uang fiat. Itu sangat penting kalau kita ya memang betul-betul menginginkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu ada di Pancasila. Ya gini-gini juga mengadun ya, nasionalismenya ada lah. Oke ya. Thank you buat semua yang stay selalu di channel Mang Adun, yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bareng, nemenin Mang Adun semuanya. Nanti kita akan masuk di sesi lestari ya. Ini mood Mang Adun ya memang begitu, rubah-rubah. Nggak apa-apa, informasi apa saja yang sekiranya ya katanya Mbak Yuliati ini menambah imun gitu kan, bagus kita update, jadi tercerahkan gitu loh. Pikiran-pikiran kita yang pusing mikirin hutang lupa. Oke ya, dari diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.